Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan waktu kita untuk membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Bagaimanakah kita dapat mengetahui bahwa janji-janji yang dicatat dalam kitab Wahyu ini adalah benar dan pasti? Tuhan memberitahu Yohanes bahwa tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar sebagaimana di ayat yang ke-5. Sementara pada bagian Alkitab yang lain dikatakan Allah tidak mungkin berdusta. Ibrani 6 ayat 18. Oleh karena itu kita dapat bersandar pada apa yang Allah katakan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita akan bertanya, mengapa saya harus yakin tentang semuanya itu? Karena Allah adalah pribadi yang kekal. Ia berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Bapak Ibu Saudara, Alfa adalah alfabet Yunani yang pertama dan Omega adalah alfabet Yunani yang terakhir. Kata ini beberapa kali dinyatakan di dalam kitab Wahyu, seperti di dalam Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Wahyu 1 ayat 17 juga dikatakan, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wahyu 22 ayat 13 dikatakan juga, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Nah Bapak Ibu Saudara, yang menarik, kata ini bukan hanya disebut di dalam perjanjian baru, tetapi juga disebutkan di dalam perjanjian lama. Di dalam Yesaya 44 ayat 6 dikatakan, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Yesaya 48 ayat 12-13 juga dikatakan, dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentang langit. Ungkapan ini menunjukkan kesempurnaan dan totalitas dari Allah, Alfa dan Omega, untuk menekankan kepada pribadi yang menyebabkan, yang menguasai, dan yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Allah juga memulai segala sesuatu dan yang menyelesaikan segala sesuatu. Dengan kata lain, aku adalah Alfa dan Omega, ingin menekankan apa yang Tuhan sudah mulai, Ia akan selesaikan. Apa yang telah Ia janjikan, Ia pasti genapi. Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus adalah bukti bahwa Allah telah bekerja dan setia menepati janji-janjinya. Michael F. Bird adalah seorang teolog Kristen dan penulis buku dalam bukunya The Gospel of the Lord, yang jika saya parafrasekan, Bird mengatakan, Yesus bukan hanya titik awal dari ciptaan, tetapi juga tujuan akhir dari seluruh sejarah manusia. Dia adalah pusat dari segala hal, dari penciptaan hingga penyelesaian, yang mengatur sejarah dan yang membawa segala sesuatu menuju kesempurnaannya. 2 Korintus 1 ayat 20 mengatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya Dia yang mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, bagi kita pernyataan Allah bahwa aku adalah Alfa dan Omega, artinya segala sesuatu yang kita lakukan harusnya berakhir pada Allah, atau dengan kata lain harus berorientasi pada Allah. Sebab dalam Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu diciptakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah kita sudah menjadikan Kristus sebagai tujuan hidup kita? Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah tujuan akhir manusia
adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Yesuslah Alfa dan Omega. Karena itu, Yesuslah pemegang hidup kita. Amin.